menganalisa atau mengecek bahwa benar teman kamu ini katanya kesurupan penghuni rawa Musa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Saat ini kita akan berbagi kisah di mana tentang seorang yang sedang mancing juga menemukan hal-hal yang begitu mistis ataupun horor. Dan di sini saya sudah bersama narasumber dengan saudara Mang Dede. Mang Dede, di mana kita ini selalu bertemu di spot-spot setiap mancing ya Mang Dede ya. Betul. Oke. Untuk kesehariannya aktivitas Mang Dede itu sebagai apa ya kalau boleh tahu? Ya, kalau keseharian saya itu kerja serabutan aslinya, serabutan. Apa aja yang kerjaan ya saya kerjakan. Dan di sela-sela untuk kesibukan itu saya ya mancing. Hobi Mang Dede ini adalah mancing ya. Mancing dari kecil saya tuh hobi banget mancing. Oke. Dari sekian banyak tempat mancing dan ini akan diceritakan oleh Mang Dede di mana kisah dari Mang Dede selama mancing di suatu tempat ini akan tentu kita simak bersama-sama. Selama saya kurang lebih dari kecil sampai saya sekarang berumur 44 tahun, saya pernah mengalami suatu kejadian yang sampai saat ini, sampai sekarang masih saya ingat terus. Kejadian itu pas waktu saya mancing di Kedokan Musa. Kedokan itu rawa Musa. Terletak itu di daerah Cirebon. Kan di situ saya dapat informasi dari teman-teman, di situ katanya ikannya itu banyak. Cuman harus melewati medan yang cukup ekstrim karena posisinya itu di tengah-tengah area persawahan yang sangat luas. Jadi itu udah berada di tengah-tengah, dikelilingi pepohonan-pepohonan. Emang kita kalau mau ke situ harus turun, harus jalan ke sawah-sawah apa. Cuman karena saya hobi mancing, udah saya ikut teman saya, informasi itu saya buktikan benar atau tidak. Dan saya itu udah saya persiapkan dari mulai sore itu, pancingan, umpan, apa segala macam. Pagi hari itu saya harus berangkat. Dan saya itu berangkat dengan teman saya berdua, dengan Bapak Asmara kalau nggak salah itu waktu itu. Saya berboncengan naik motor, turun, lewat medan yang terjal, dan saya itu sampai di lokasi. Dan lokasinya itu benar-benar kalau orang yang baru ke situ pasti bikin bulu kuduk merinding lah. Karena emang pohon besar-besar kiri kanan, ada rawa. Kalau orang Indramayu, orang Cirebon bilang kedokan itu rawa. Rawa tersebut tuh benar-benar dalam. Kita mancing aja itu nggak bisa duduk, harus berdiri. Karena di area tersebut itu benar-benar nggak ada tanah, air semua. Jadi saya sama teman saya itu datang, nyampe ke TKP, saya lihat ada sedikit kejanggalan, apa ya? Kok ikan di sini banyak banget? Dan akhirnya saya sama teman saya itu senang. Oke, langsung kita mancing. Teman saya itu bilang, kita nggak salah nih mancing ke sini. Saya bilang ya udah kita coba aja. Bener nggak apa yang kata orang-orang yang diisukan bahwa di tempat di sini tuh angker, banyak mistisnya, banyak ini itu. Akhirnya teman saya, ajakan saya mau juga dia mancing. Akhirnya kami mancing berdua. Saya sama teman saya tuh berhadapan, saya sebelah barat, dia sebelah timur. Dan emang kejanggalan itu udah mulai terasa. Ikan segitu banyaknya itu satu pun gak ada yang mau makan. Sampai saya kasih umpan jangkrik, umpan cacing, umpan kroto, lumut yang udah kami persiapkan dari kemarin sore itu benar-benar satu pun gak ada yang mau makan. Dan kejanggalan itu udah terasa dari mulai awal saya sama teman saya mancing itu. Saya taruh umpan,
ikan segitu banyaknya nggak mau makan. Teman saya juga sama, mengalami yang sama. Dan dia bilang, kok kayaknya di sini udah mulai terasa apa yang diisukan angker ini itu Mulai terasa mulai berarti. terasa. Ikan segitu banyaknya, udah dibilang kalau mau mati-mati tinggal lempar angkat, tapi satu pun nggak ada yang mau makan. Di situ saya baru mulai terasa, oh benar apa yang orang-orang bilang bahwa di Kedokan Musa atau di Rawa Musa ini benar-benar ada mistiknya atau angker. Dan konon katanya Kedokan ini atau rawa ini dulunya itu dibuat oleh seseorang yang bernama Ki Musa. Ki Musa ini katanya orang zaman dulu, untuk menghidupi keluarganya, lauk pauk kecil itu mencoba area sawahnya itu digali pakai cangkul sendiri supaya ikan-ikan tuh diam di situ, dan kalau musim kemarau bisa diambil atau dipanen. Itu kata orang-orang sekitar. Namun konon katanya karena seiring waktu berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun, jadi mistik-mistik atau bangsa-bangsa lelembut tersebut mungkin ada yang ikut mendiami tempat tersebut. Salah satunya ya ular besar itu. Katanya sih kalau dia mau menampakkan diri itu besarnya sebeduk. Kalau dia mau menampakkan diri Sebeduk masjid itu ya. sebeduk masjid gede banget itu katanya. Tapi karena saya penasaran dengan ini itu, jadi saya nggak berpikir ke situ lah. Saya mah berpikirnya saya tuh mancing, cuman agak penasaran juga dengan mistik-mistiknya. Nah, itu bener atau enggak. Itu tuh ada nggak pernah orang dapat jenis ikannya tuh ikan apa? Pernah nggak itu Bang Dede? Itu kan mancing tapi ngepost terus gitu, Ya, nggak dapet terus. kalau di situ, kalau kita nyadu direstuin sama orang yang ada di rawa tersebut atau penghuni rawa tersebut, emang mancing situ nggak bakal lama. Ikan tuh terasa tuh cepet makan, langsung makan, lempar makan. Tapi kalau orang tersebut di situnya nggak mau ngasih kita ikan, jangankan 1 menit, 1 jam, 1 harian pun kita di situ nggak bakal dapat 1 ekor pun. Itu makanya saya tuh mulai percaya bahwa di situ tuh benar-benar mistiknya kuat. Itu yang udah saya alami selama mancing di rawa atau di Kedokan Musa itu, Pak. Tapi waktu Bang Dede mancing itu banyak orang-orang berdatangan untuk mancing juga ya? Ya mungkin kalau orang yang penasaran katanya ikannya banyak tapi nggak takut dengan mistiknya, pasti orang tersebut ya datang. Karena tergiur dengan ikannya itu banyak banget, Mas. Ada betok, lele, gabus, nila, termasuk ikan apa tuh yang lawak. Udah banyak lah di situ jenisnya, karena memang areanya itu luas banget, luas. Rawanya itu luas. Dan cukup untuk istilahnya beberapa puluh orang lah di situ. Cuman di situ kesannya itu kita tuh harus berdiri di air, nggak bisa duduk, nggak bisa jongkok, karena di sekitar situ tuh air semua, tanah satu dikit pun nggak ada. Disitulah maka tantangannya tuh kalau mancing di situ. Dan ketika sudah menjelang mau kisaran zuhur, pas sekitaran jam 11 lebihan itu ya, pas itu hari Jumat lagi, Kliwon kalau nggak salah sama teman saya itu, dia bilang yuk kita pulang katanya, udah mau salat Jumat. Cuman kata saya ini tanggung, kita belum dapat nih. Cuman teman saya bilang udah yuk kita pulang aja katanya. Cuman pas saya udah ngomong kayak gitu, saya pas berdiri paha atau sepantat lebih lah, sepuser. Kita berdiri dalam air itu nggak terasa tuh kayak ada di dalam air itu tuh yang menyentuh kaki saya. Pas saya kan gitu, kok apa ini yang menyentuh kaki saya? Kok panjang, licin?
pikiran saya jangan-jangan namanya orang di situ katanya banyak mistiknya, saya yang menjadi curiga. Jangan-jangan apa ini penghuni yang di sini? Jadi ikut parno juga ya? Parno juga saya itu. Orang nyentuh kaki saya itu panjang mas, panjang sama licin, kayak berlendir lah gitu. Akhirnya saya udah pikirannya tuh udah paranoid banget. Mau ngomong ke teman saya mau lari gimana? Orang namanya rawa nggak secepat itu ya kita kalau di darat. Akhirnya saya berpikiran, oh bener, berarti di sini tuh kayak kemungkinan besar tuh ya ini penghuninya mas, karena tuh menyentuh kaki tuh jalan tuh panjang, sangat panjang gitu. Itu seukuran apa kalau bisa dirabat tuh, Bang? Ya kalau mungkin saya bayangkan yang nempel di kaki saya itu kalau mungkin nongol atau kelihatan tuh ya sekitaran sepaha, besarnya sepaha orang dewasa. Ngeri juga ya Bang Dede ya. Sampai saya ikut merinding waktu itu udah gimana lah, mau kabur gimana, mau nggak kabur gimana, udah pokoknya saya waktu itu udah hilang, pikiran positifnya itu udah hilang gitu. Jadi mau teriak gimana, mau gimana, akhirnya saya terdiam, menenangkan diri, nunggu yang lewat di kaki saya selesai dulu. Akhirnya saya panggil teman saya, ayo kita pulang. Loh tadi kamu katanya nggak mau pulang, tanggung, belum dapat ini itu, kok sekarang minta pulang? Cuman saya nggak berani langsung menceritakan yang saya alamin ke teman saya itu, karena takutnya dia juga ikut ketakutan lah. Jadi akhirnya kami berdua memutuskan untuk pulang, beberes pancing dulu. Apa itu akhirnya kami naik ke atas, baru saya ceritakan bahwa kayak kejadian yang saya alamin sama dia itu waktu mancing sama dia. Akhirnya dia tuh, kok kamu nggak bilang ke saya dari tadi? Kalau tahu begitu saya udah lari duluan katanya. Ya makanya saya itu bukannya saya mengada-ada atau gimana. Emang kalau kita mancing di tempat yang mistiknya kuat, tempatnya kuat itu satu, kita emang harus permisi dulu. Betul. Permisi. Kedua numpang-numpang, permisi, kita izin dulu bahwa kita tuh di sini mau numpang mancing, minta rezeki ikannya dikasihnya seberapa aja. Karena waktu itu saya tuh nggak permisi, nggak minta izin, main nyelonong masuk ke rawa itu mancing, mungkin jadi yang di situ tuh kayak nggak ngerestuin, nggak ngasih izin, kasih peringatan gitu ya. Iya, makanya saya dikasih peringatan, nggak dikasih ikan, jong, nggak dapet seekor pun. Makanya untuk teman-teman pemancing, kalau dimancing di tempat-tempat yang cukup mistiknya kuat itu emang saat itu kita harus permisi dulu, izin, itu baru mungkin supaya kita nggak mengalami hal-hal yang seperti yang saya alamin waktu mancing di Kedokan Musa. Orang Cirebon bilang, kalau orang Jakarta bilang, orang bahasa Indonesia bilang itu namanya rawa Musa. Rawa itu kan kedokan. Setelah kami selesai naik ke atas, kami memutuskan pulang, naik motor, kami berdua berboncengan pulang. Tapi belum nyampe ke tempat kita pulang ke rumah, itu teman saya yang di belakang tuh kok ada kejadian yang agak aneh ya. Si teman saya si Maas itu, dia tiba-tiba bilang ke saya, kok kepala saya pusing, perutnya mual-mual, ini itu. Kan saya tanya sama saya, kamu waktu berangkat udah sarapan belum? Sudah sarapan, sudah ngopi, sudah apa kok? Apa karena kelamaan kita berendam di rawa tersebut? Tapi dia bilang, saya sudah biasa. Akhirnya di tengah perjalanan dia semakin parah, terus dia tuh matanya tuh kayak kebalik-balik lah, kayak kalau orang kesurupan. Apa jangan-jangan ini teman saya ini kesurupan penghuni rawa Musa itu kali ya? Akhirnya saya memutuskan berhenti. Saya telepon saudaranya, suruh panggilkan orang pintar
suruh bawa ke sini. Saya tunggu di perempatan jalan itu ada gubuk, saya berhenti di situ. Saya telepon saudaranya suruh bawa orang pintar, dan akhirnya datang. Orang pintar tersebut menganalisa atau mengecek bahwa benar teman kamu ini katanya kesurupan penghuni Rawa Musa tersebut. Jadi kalau kata orang Cirebonnya itu kesambet ya Bang Dede ya. Kesambet, kesurupan Iya, itu berarti sama. adatnya orang Cirebon kalau emang ada apa-apa itu manggil orang pinter ya Bang Dede. Iya, betul. Dan akhirnya dia dikasih mantra-mantra, dikasih jampi-jampi sama orang pintar tersebut. Akhirnya dia sadar, dan saya tanya, katanya dia tuh pergi ke suatu kerajaan alam bawah, katanya kerajaan mewah di bawah, dan di situ ada ratu-ratu, ada permaisuri, ada dayang-dayang, katanya tuh di kerajaan tersebut sangat mewah, indah, katanya yang nggak pernah dia lihat di dunia ini, katanya. Cuman katanya dia tuh di situ tuh disambut dengan ramah, katanya kamu tuh belum saatnya, katanya. Kok saya bilang kok belum saatnya gimana? Saya bilang belum saatnya apa sih? Belum saatnya untuk tumbal atau gimana? Saya nggak ngerti nih. Dia bilang cuman begitu aja. Dia dibawa ke alam lain, mungkin alam bawah air itu. Situ ada kerajaan yang sangat mewah, ada permaisuri, ada raja, ada dayang-dayang, prajurit apa mas itu, kata teman saya. Akhirnya dia sadar, ya kami ya melanjutkan pulang. Karena jarak dari kampung saya ke tempat itu tuh sekitar 10 kilo lebih. Lumayan jauh ya Bang Dede. Jauh, 10 kiloan lebih. Karena tempatnya itu sangat, jalannya berbatu, kecil mas. Untuk mencapai tujuan Rawa Musa itu sangat ekstrim emang. Cuma karena kami berdua itu senang mancing, Hobi lah. hobi, kami coba lah. Ternyata inilah hasilnya yang saya alami sama teman saya. Dan ini sebagai pembelajaran ya Bang Dede ya, Pembelajaran. yang juga menjadi pengalaman juga bahwa tempat-tempat mancing yang mistis itu perlunya kita harus Permisi. izin dulu, Permisi permisi dulu. Syukur-syukur kita tanya-tanya oleh ke warga sekitar bahwa tempat ini tuh angker enggak, seperti itu ya Bang Dede ya. Betul sekali. Oke, untuk berbagi kisah pada malam ini kita cukupkan sekian, dan terima kasih untuk Bang Dede atas Sama-sama. berbagi kisahnya. Dan untuk para penonton, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya bagi para pecinta mancing mania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.